hari ini. Bersyukur kerana kita diberi kesempatan sekali lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama. Walaupun kita tidak beribadah secara fizikal, tapi itu bukan menghalang kita untuk datang beribadah bersama. Amin. Dan sebelum kita memula kita punya ibadah, kita berdoa untuk situasi sekarang ini. Seperti yang kita tahu, COVID-19 masih lagi di luar sana. So kita berdoa supaya ia akan berakhir dengan campur tangan Tuhan. Dan kita semua berdoa juga bagi negara kita Malaysia, ekonomi negara, supaya semuanya semakin pulih ya, dengan penyertaan Tuhan. Dan kita semua anak-anak Tuhan dimanapun kita berada, kita berdoa bersama agar kita semua dikuatkan, terus berfokus kepada Kristus di dalam kehidupan kita. So, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Haleluya Tuhan, Allah Bapa kami yang di syurga. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur sepanjang minggu yang lepas ya Bapa, atas pimpinan-Mu Tuhan, baik dalam pekerjaan kami, baik dalam kesehatan kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan kerana Engkau senantiasa bersama kami, menjaga kami Tuhan. Dan Bapa, kami punya kerinduan Tuhan, mau berdoa Bapa di syurga untuk situasi sekarang ini yang terjadi di negara kami Malaysia, bahkan di seluruh dunia Tuhan. Engkau tahu ya Bapa, sekarang ini COVID-19 belum lagi berakhir Tuhan Yesus. Bapa, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Engkau Tuhan. Belah penyakit ini Tuhan, disembuhkan, dipulihkan kembali ya Bapa di surga. Suasana atmosfer bumi Tuhan, Kau pulihkan kembali ya Tuhan Yesus, agar penyakit-penyakit ini ya Tuhan Yesus dihapuskan Tuhan. Dan kami Bapa, anak-anak-Mu akan menjalani kehidupan seharian seperti biasa, seperti dahulu ya Tuhan Yesus. Bapa, biarlah itu semua terjadi kerana kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak siapa-siapa ya Bapa di syurga. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa bagi negara kami Malaysia khususnya Bapa, ekonomi negara kami, politik ya Tuhan, kami serahkan dengan tangan Kau Tuhan. Dalam keadaan yang sekarang ini Tuhan Yesus, ekonomi kami Tuhan terefek ya Bapa di syurga. Mari Tuhan Kau campur tangan, Kau pulihkan juga ya Bapa di syurga. Kau berkati setiap syarikat-syarikat di Malaysia ini Tuhan Yesus, agar semuanya slowly untuk membangun kembali, untuk pulih kembali ya Tuhan Yesus. Bapa, begitu juga dengan politik Malaysia Tuhan, kami serahkan tangan Kau Tuhan. Siapapun mereka yang telah Kau pilih Tuhan menjadi pemimpin negara ini ya Tuhan Yesus, biarlah mereka terus mentadbir negara sesuai dengan kehendak dan pimpinan-Mu ya Bapa-Ku di syurga. Berikan mereka hikmat Tuhan, agar mereka dapat memerintah negara Tuhan dengan saksama ya Bapa di syurga. Itu juga Tuhan, kami mau berdoa bagi anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu SAB Nilai ya Bapa di syurga. Engkau memberkati mereka Bapa, Engkau memberikan kesehatan yang baik kepada mereka. Berkati pekerjaan mereka Tuhan, dan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan akibat pandemik ini Tuhan, mari Bapa Engkau tolong mereka. Engkau tolong mereka untuk jumpa Tuhan pekerjaan yang baru yang Kau sediakan bagi mereka Bapa, karena Engkau lah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, penuhi setiap keperluan mereka. Kau menjaga kami semua Tuhan di dalam lindungan-Mu Tuhan, naungan-Mu ya Bapa-Ku di syurga. Tutup bungkus kami semua Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan, karena kami percaya sakit penyakit tidak berhak di dalam tubuh badan kami, karena kami sudah ditebus dengan harga yang mahal ya Tuhan di kayu salib-Mu ya Bapa. Tuhan, kami milik Engkau ya Bapa. Kami percaya kami anak-anak-Mu Tuhan terus diberi kesehatan yang baik ya Tuhan Yesus. Bapa, juga kami mau berdoa bagi ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Kau menyertai Tuhan daripada awal, pertengahan sampai akhirnya ibadah kami ini Tuhan. Segala praise and worship kami, baik khotbah yang kami akan dengarkan Tuhan, semuanya Bapa untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Segala kuasa kegelapan, roh iblis, roh jahat, penguasa di udara yang coba mencuri kemuliaan-Mu, yang coba mengganggu fokus anak-anak-Mu untuk memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Biarlah Engkau yang mengambil alih seluruh ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Dan setiap anak-Mu yang mendengarkan, yang join sama-sama ibadah ini, diberkati, dipulihkan kembali, disegarkan jiwa mereka Tuhan dengan kasih-Mu ya Bapa di syurga. Percaya Tuhan, Engkau lah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, mulia nama-Mu Bapa. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, haleluya. Mari kita terus berfokus untuk praise and worship kita. Oke?
Hai, shalom jemaat Tuhan yang dikasihi sekalian. Apa kabar semua? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan syukur pada Tuhan. Pada hari ini kita dapat berkumpul sekali lagi dalam ibadah online kita. Jadi pada pagi hari ini mari kita naikkan pujian penyembahan kita pada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita pada hari-hari yang sudah. Jadi pada pagi hari ini mari kita naikkan lagu pujian yang bertajuk Ku Terpaku.
diselamatkan oleh karena kasih anugerahnya. Dan sebentar lagi kita akan mendengar sabda firman Tuhan. Sebelum kita mendengar sabda firman Tuhan, mari kita naikkan lagu penyembahan ini yang bertajuk Mengejar Hadir. Sangka ku temukan satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mari kita naikkan sekali lagi. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka temukan satu kasih yang abadi, kini ku datang, aku bawa
bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Inilah kerinduan hati kami Tuhan, kerinduan kami untuk mengejar hadir-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, inilah pujian sembah kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengar sabda firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau terus memimpin hati kami Tuhan Yesus. Berikanlah kami telinga yang peka Tuhan, mata rohani untuk melihat Tuhan Yesus dan memahami setiap firman-Mu ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan Yesus, kami naikkan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berada menjadi doa. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu dan selamat beribadah secara online. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita kesempatan sekali lagi dapat beribadah bersama. Terima kasih jemaat Tuhan yang tetap setia bersama dalam ibadah online SIB Nilai. Saya percaya semakin kita mencari wajah Tuhan, semakin kita menemukan kehadiran dan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Dengan kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat SIB Nilai karena telah terus mendoakan saya. Dan saya mengucapkan terima kasih juga karena telah banyak mendorong saya, bahkan telah memberkati saya, bahkan jasmani, bahkan secara doa Anda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Anda dimanapun Anda sedang berada pada saat ini. Mari jemaat Tuhan, saya membawa kita merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Satu kebenaran yang akan terus membawa kita semakin mengenal kepribadian Yesus dalam kehidupan kita secara pribadi. Bahkan kita semakin bertumbuh dewasa dalam iman kita, semakin percaya akan kebesaran dan kasih-Nya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari saya membawa kita di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Sebentar kami mau mendengar sabda firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu tinggal diam, buka pikiran hati kami, supaya Roh Kudus-Mu bicara dan berkarya, dan kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan menuntun hidup kami semakin mendekat dan semakin mengasihi Tuhan. Berkati seluruh keberadaan jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Ya, kami berdoa Tuhan bagi orang-orang yang sakit, mungkin ada yang dalam kelemahan tubuh, kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus disembuhkan. Dan dalam kekurangan dan pergumulan kami berdoa Tuhan Engkau Allah yang menyediakan dan mencukupkan, bahkan Engkau Tuhan Bapa yang membuka jalan bagi mereka setiap persoalan yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segalanya dan kami siap mendengar sabda firman-Mu. Amin. Mari jemaat Tuhan, hari ini kita belajar dalam Lukas 5 ayat 1 hingga 11. Lukas 5 ayat 1 hingga 11, kisah di mana di dalam pelayanan Tuhan Yesus, kali ini Tuhan Yesus ke Danau Galilea, di mana satu pelayanan, setelah pelayanan di Galilea, Tuhan Yesus ke satu pantai di Danau Genesaret, di mana sebuah pantai yang adanya activity perikanan yang ada. Nah, di dalam kisah ini nanti kita akan lihat mujizat, bahkan pengalaman pertemuan bersama Yesus mengubah pribadi yang bernama Petrus dan dipanggil untuk menjadi muridnya. Lukas 5 ayat 1 hingga 11, satu tema yang saya bawa kepada kita pada pagi ini di ibadah Ahad kita bersama, yaitu diselamatkan untuk mengasihi dan melayani Yesus. Diselamatkan untuk mengasihi dan melayani Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita diselamatkan, dipulihkan untuk mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Kita dibawa untuk mengasihi Tuhan, kembali kepada kasih yang mula-mula, kasih yang tidak dapat dibeli dengan uang ringgit, harta, ataupun apa yang di dunia ini. Tetapi kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita sungguh berharga lewat pengorbanan di atas kayu salib dan bangkit kembali, memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Jadi Tuhan mau kita mengalami kasih yang Dia berikan kepada kita. Dan bukan saja Dia mau kita mengasihi, tetapi Dia mau kita melayani Dia, menjadi muridnya, dan memberitakan Injil supaya setiap orang juga menerima kasih
dan melayani Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita melihat dalam Lukas 5 ayat 1 hingga 11. Kebenaran firman Tuhan ini yang kita akan baca bersama. Mari kita melihat pada ayat pertama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya yang telah turun dan sedang membasuh jala. Dan mungkin ya mereka yang mereka nelayan tidak dapat mendapat tangkapan, jadi mereka pulang ke darat untuk membersihkan jala-jala mereka. Mungkin ada dapat sedikit ikan, ya kita tidak tahu pada masa itu. Tetapi melalui kisah ini kita akan melihat Yesus sangat mengambil kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang di sekelilingnya. Di ayat ketiga, ia naik ke salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat keempat, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat 7. Lalu mereka memberikan isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain lalu supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ayat ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Ayat 9, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh kerana banyaknya ikan yang mereka tangkap. Dan ayat 10, demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi menjala manusia. Dan ayat 11, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Wow. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat daripada kisah dari ayat 1 hingga 11, Tuhan Yesus sentiasa menemukan kesempatan dan melihat orang-orang yang ada di sekelilingnya punyai quality, punyai nilai di dalam kehidupannya. Tetapi tidak cukup kalau bukan Yesus di dalam hidup mereka. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita punya potensi-potensi dan nilai-nilai hidup yang luar biasa. Tidak cukup kalau hanya sekadar dinilai dari kehidupan duniawi yang ada di dunia ini. Mungkin pendidikan kita, intelektual kita tidak cukup. Nilai-nilai itu tidak cukup. Tetapi kalau hidup kita ditambahkan dengan nilai Kristus, itu menjadikan kita orang yang lebih maksimal, orang yang lebih luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Karena karakter Tuhan ada di dalam diri kita. Di dalam ayat ini ada 3 hal yang kita akan belajar jemaat Tuhan. Ada 3 perkara kenapa kita diselamatkan untuk mengasihi dan melayani Tuhan Yesus. Seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, kebenaran firman Tuhan yang saya ajarkan bahwa setiap pribadi kita itu penting di hadapan Tuhan. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Jadi apabila kita jatuh dalam dosa, kasih itu mulai hilang dalam diri kita dan Tuhan membawa kita kembali menemukan kasih yang sebenarnya, kasih yang tidak dapat
dibeli dengan harta dan uang ringgit. Kasih yang tidak bersyarat. Nah, mari kita lihat yang pertama. Apa yang dialami oleh Simon Petrus? Kenapa berlakunya mujizat? Yang pertama, Simon Petrus dia taat apa yang Yesus katakan. Jadi yang pertama, ketaatan dengan mendengar. Tuhan mau kita mengalami sesuatu yang baru dengan mulai dengan taat. Mari kita lihat di ayat ini. Di ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon setelah selesai mengajar. Setelah selesai mengajar, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Nah, di ayat 4 dan 5 ini, respon pertama yang dialami dan yang dilakukan oleh Simon Petrus adalah dia taat. Dia taat melihat kepada Yesus adalah sebagai guru karena telah mengajar. Sepanjang Yesus mengajar di perahunya, Simon Petrus sambil mendengar, sambil mengaturkan jalannya juga. Nah, tetapi kenapa Simon Petrus taat mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus? Karena dia menganggap dia guru yang memberikan pengajaran kebenaran firman Tuhan kepada setiap orang yang mendengar dan memberikan kehidupan. Apakah Simon Petrus boleh marah ataupun boleh juga memberontak? Boleh, karena siapakah Yesus? Dia hanya anak tukang kayu yang mengajar di sinagog rumah Tuhan, dan dia tidak tahu apa-apa tentang tentang nelayan, tentang menjala ikan, tentang berada di laut. Boleh saja, tetapi Simon Petrus taat kepada Yesus karena dia guru. Ya, mungkin pada masa itu karena keadaan sudah merasa sepertinya ya kecewa, sepanjang malam mencari ikan, menjala ikan, tetapi tidak mendapat ikan. Yesus paham perasaan itu. Yesus tahu apa yang dialami oleh Simon Petrus dan teman-temannya. Tetapi Yesus menguji sekali lagi ketaatan dan iman Simon Petrus. Nah, dengan ketaatan yang mendengar, Simon Petrus mengalami sesuatu yang luar biasa atas hidupnya. Mari kita lihat ketaatan dengan mendengar. Kata Ibrani Shima memiliki makna taat atau ketaatan adalah sikap tunduk kepada wewenang atau yang otoritas, menjalankan apa yang diperintahkan, mematuhi apa yang dituntut, atau menjauhkan daripada apa yang dilarang. Jadi, ketaatan berbicara tentang di mana hal yang mudah, tetapi melakukan ketaatan adalah perkara yang susah. Seperti tadi, Simon Petrus sebenarnya boleh mengatakan tidak. Tetapi dia punya sikap hormat, dia punya sikap yang mau taat, mendengar orang yang mengajar, dia katakan kepada mungkin teman-teman yang lain, marilah kita lakukan sekali lagi. Ketaatan dia mendatangkan berkat, sebab itulah Tuhan akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatan, dalam Mazmur 18 ayat 26 hingga 27. Jadi, kenapa ketaatan mendengar itu sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Karena ketaatan akan membawa kita semakin dewasa. Banyak orang mau mengikut Yesus tetapi tidak taat untuk melakukan perintah Tuhan. Dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan karakter kita, tidak mudah.
Tetapi ketaatan itulah yang akan menghasilkan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita semakin dewasa dalam Tuhan. Ketaatan juga diperlukan kepada tugas-tugas berubah sementara kedewasaan bertambah. Kita tidak menjalani kehidupan yang statis, ya. Kita harus bertumbuh, ya. Ada proses yang naik, ada turun, tapi itu proses untuk mendewasakan kita. Namun hidup yang terus berubah, baik secara eksternal di dalam diri kita, seperti anak yang sedang bertumbuh dan memiliki tanggung jawab yang baru sebagai orang yang lebih dewasa, setiap hari kita diperlukan tanggung jawab. Itu membangun ketaatan dalam diri kita. Semakin juga kita percaya memiliki tanggung jawab, semakin besar sejalannya dengan pertumbuhan kita. Kita perlukan ketaatan untuk menjalani hidup yang diubah kita. Nah, masih ingat kisah Nabi Abraham yang saya ceritakan pada beberapa waktu yang lalu dalam khotbah yang lalu? Abraham, untuk dia semakin mengenal berkat Tuhan ataupun semakin dia mengenal hidup yang beriman kepada Tuhan, dia harus taat. Ketaatan akan menghasilkan iman yang semakin mempercayai Tuhan, dan ketaatan membangun iman dan membangun iman kepada kesabaran menantikan janji Tuhan. Jemaat Tuhan, ketaatan sangat penting di dalam kehidupan kita. Simon Petrus, langkah yang bijak, dia mula membangun ketaatan di dalam Tuhan. Dia mendengar. Dia tidak mempertahankan kepandaian dia tidak mempertahankan kebijaksanaan dia sebagai seorang nelayan yang sudah berpengalaman, karena itu sudah menjadi bahagian hidupnya. Tetapi di saat dia taat mendengar perkataan Yesus, Guru, karena engkau mengatakan kami, ya, lakukan. Nah, jemaat Tuhan, kenapa Simon Petrus melakukan apa yang Yesus katakan kepadanya? Karena ada sesuatu yang Tuhan sentuh dalam hidupnya. Di dalam kehidupan kita, jemaat Tuhan, Yesus itu sangat mengutamakan kehidupan rohani kita. Ada sesuatu hal yang ingin Tuhan lakukan atas hidup kita. Oleh sebab itu, ketaatan seperti apakah yang Tuhan mau? Yang pertama, Tuhan menginginkan kita taat tanpa menunda. Kedua, Tuhan menginginkan kita taat dengan tekun dan bersemangat. Yang ketiga, taat dengan ucapan syukur, obedience with thanksgiving. Dan yang keempat, Tuhan menghendaki ketaatan yang genuine, maksudnya yang tulus, yang benar. Jadi ketaatan seperti itu yang Tuhan mau atas hidup kita. Ketaatan Simon tidak pernah sia-sia. Secara manusia itu tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan ada perkara yang mustahil tertulis. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Ketaatan Simon Petrus menghasilkan mukjizat. Mereka mendapat ikan yang tidak pernah terjangka, yang tidak pernah difikirkan. Itu yang mereka rasakan. Jemaat Tuhan, dalam kehidupan kita, ketaatan dengan iman, dengan bersabar, Anda akan mendapat berkat yang tidak pernah difikirkan, tidak pernah yang terlintas dalam pikiran kita. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Ketaatan dengan mendengar firman Tuhan, ketaatan kita mengikuti perintah firman Tuhan akan menghasilkan mukjizat yang luar biasa atas hidup kita. Seluruh aspek hidup kita tidak terlepas satupun dalam pandangan Tuhan. Amin. Nah, ketaatan kepada Allah mengalir leluasa dari hati yang mengasihinya. Karena kita mengasihi Tuhan. Ketaatan kita dari hasil hati kita mengasihi Tuhan. Kita rindu, kita haus, kita mau mengalami Dia setiap waktu. Yang kedua, mukjizat terjadi atas hidup orang yang mengalami Yesus. Nah, kata kerja yang dipakai menerjemahkan istilah menjala manusia adalah zorgon, yang merupakan kombinasi Zeus and Ergon. Kata ini berarti bekerja menangkap manusia untuk membawa mereka kepada kehidupan yang baru. Saya tidak suruh kamu ambil jala, pergi tangkap jala manusia yang di luar, bukan. Berartinya begini,
memberitakan kebenaran Injil Kristus kepada setiap orang tentang kasih Tuhan dan membawa mereka kepada kehidupan yang baru. Orang yang kecewa kepada pengharapan, orang yang sakit mengalami kesembuhan secara fisikal dan rohani mereka. Itu yang Tuhan mau. Simon Petrus mengalami kesempatan itu. Simon Petrus diselamatkan untuk menjadi penjala bagi Kristus. Dia menjala ikan, dia punya profesional di bagian itu, dia punya kekuatan di bagian itu, dan jadi potensi itu Tuhan pakai untuk dia menjadi murid dan menjala manusia. Petrus pada akhirnya mempunyai keyakinan iman, keyakinan iman bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sebelum terjadi mujizat, Petrus memanggil Yesus guru, tetapi setelah terjadi mujizat, Petrus memanggilnya dengan sebutan Tuhan. Inilah dasar kekristenan, bahwa setiap orang percaya harus punya pengalaman pribadi dengan Yesus, bukan hanya sekedar tahu saja secara intuitas pikiran kita, tetapi mengenal secara pribadi dan memiliki keyakinan dari imannya pada Tuhan Yesus. Jadi itulah pengalaman dialami oleh Simon Petrus. Keselamatan yang dari Tuhan akan diberikan kepada orang-orang yang taat kepada Dia. Alkitab dengan jelas mengatakan misalnya seperti itu, carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Dalam Matius 6 ayat 33, inilah ayat panggilan yang Tuhan berikan kepada saya sebagai orang yang percaya, dipanggil untuk memberitakan Injil, dipanggil untuk mengalami Kristus secara pribadi. Kalimat ini berlaku dan sudah diberikan semua orang taat kepada Dia. Simon Petrus mengalami ketaatan, dia mengalami mujizat dan mengalami Kristus dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, apa yang dialami oleh Simon Petrus itu luar biasa, diselamatkan untuk mengalami Tuhan, dan ketaatan yang dia alami akan membawa dia semakin mengenal kepribadian Yesus dalam kehidupannya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Oleh sebab itu, dia tadi mengalami ketaatan, dia mendengar kebenaran firman Tuhan, dan yang kedua, dia mengalami keselamatan dalam Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, dipanggil menjadi penjala manusia. Tuhan tidak berhenti di situ saja, dan akhirnya Tuhan memanggil kita semua menjadi penjala manusia. Ada sesuatu hal yang Tuhan lihat dalam kepribadian setiap orang yang percaya dan mengalami Tuhan. Apapun jabatan seseorang, apakah gembala sidang, pemberita Injil, utusan gerejawi, pengarang, apapun posisi Anda pada saat ini, Anda dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Anda dipanggil punya tanggung jawab yang besar untuk melakukan tugas bagi Tuhan sebagai orang yang percaya. Bukan saja percaya, tetapi melakukan tugas bagi Allah dalam kehidupannya. Tuhan menjadikan Petrus dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Artinya, sebelum menjadi pengikut Yesus, ia mencari ikan keperluan jasmani dan perut. Maksudnya kehidupan hariannya. Tetapi Tuhan melihat potensi dalam hidupnya. Dia mengubah fokusnya kepada manusia yang memerlukan kasih Tuhan, yang memerlukan kekuatan dari Tuhan untuk hidup, bukan hanya secara jasmani, tetapi spiritual, rohani. Itu sangat penting dalam kehidupan orang-orang yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang saya kasih Yesus Kristus, kita dipanggil punya dengan tujuan yang berbeda, bukan hanya menjadi orang percaya, tapi memberitakan kebenaran Injil, memberitakan kasih Tuhan kepada orang yang ada di luar sana yang memerlukan Tuhan, bukan dari keluarga kita, tetapi orang-orang yang di luar sana yang memerlukan kasih dan anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, Matius 28 ayat 19-20 mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertaimu sampai pada akhir zaman. Ini ayat kata perintah kepada kita untuk dilakukan sebagai orang percaya. Bukan saja untuk hanya sebagai orang percaya diselamatkan, stagnan begitu saja hidup kita, tetapi aktif memberitakan kebenaran Tuhan kepada orang di luar sana. Dunia dilanda oleh berbagai krisis, kemiskinan, penyakit, perang, buta huruf, rasuah, dan lain-lain. Di tengah krisis yang dialami oleh dunia, banyak orang Kristen bukan hadir menjadi penyelesai masalah, melainkan menjadi penyebab persoalan atau membawa masalah. Bill Gates. Nah, kehidupan kita jemaat Tuhan, kita jangan jadi pembawa masalah, tapi kita harus menjadi penyelesai masalah. Kita harus menjadi peacemaker di dalam kehidupan sebagai orang percaya, karena itu sangat penting.
kita membawa nama Tuhan, kita menjadi terang dan kasih Tuhan, kita menjadi garam dan terang Kristus dimanapun kita berada. Jangan jadi pembawa masalah. Jangan sampai orang katakan menghujat ataupun mengatakan orang percaya ini sama saja seperti orang-orang lain. Tetapi kita harus punya gambaran, membawa gambaran Kristus yang luar biasa kepada orang di luar sana. Saya mengakhiri kebenaran firman Tuhan ini dengan kesimpulan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Dalam Efesus 2 ayat 10. Kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan yang baik, pekerjaan yang baik. Pertama, kita taat dengan ketaatan mendengar kebenaran firman Tuhan. Yang kedua adalah mukjizat terjadi atas hidup orang yang diselamatkan. Dan yang ketiga adalah untuk mengalami kasih dan anugerahnya, bahwa kita dipanggil menjadi penjala manusia, yaitu memberitakan kebenaran Injil kemanapun kita berada. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ingat, kita diselamatkan untuk mengasihi dan melayani Tuhan sepenuh hidup kita, supaya kebenaran firman ini benar-benar tertanam di dalam kehidupan Anda dan saya juga sebagai orang percaya, supaya kita benar-benar menangkap kehendak dan isi hati Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari semua kita di dalam doa. Saya mengakhiri firman Tuhan ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu, Engkau Bapa yang baik, yang telah mengajar kami, menyelamatkan kami, memberikan kami kehidupan oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Bahwa kami Bapa Surgawi menjadi orang yang taat mendengar akan kebenaran firman-Mu, menjadi orang yang diselamatkan, mengalami mujizat yang luar biasa, mengalami pertemuan dengan Tuhan, benar-benar menjadi orang Kristen yang taat akan kehidupan sebagai orang yang telah diselamatkan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa menangkap perintah kebenaran kasih-Mu Tuhan, amanat agung yang Kau berikan kepada kami untuk menjadi penjala manusia, memberitakan kebenaran dan Injil-Mu kepada seluruh dunia, bahkan seluruh orang yang belum mengenal Tuhan akan mengalami Kristus lewat kehidupan kesaksian dalam jabatan tugas dan tanggung jawab kami di mana kami berada. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengar kebenaran firman ini, supaya mereka juga diberi kekuatan dan kesegaran yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan. Kita bertemu lagi pada minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Hai, Shalom dan selamat bertemu pada minggu ini. Saya percaya Anda semua telah diberkati lewat firman Tuhan yang telah dikongsikan sebentar tadi. Oke, dan saya percaya Anda semua sehat-sehat dimanapun Anda berada, dan tetaplah stay strong dalam apapun keadaan yang Anda lalui. Oke, untuk info kita pada minggu ini, yaitu berkenaan dengan bulan penghargaan Pastor Bong. Oke, jadi saya ingin mendorong dan menggalak Anda semua untuk sama-sama terlibat di dalam bulan penghargaan ini. Seperti yang telah diumumkan melalui grup WhatsApp keluarga SIP Nilai, Anda bolehlah terlibat secara sukarela dengan bank in beberapa jumlah yang Anda ingin berikan kepada pastor, ataupun Anda bolehlah mengirimkan hadiah bagi pastor di alamat dia. Oke, dan sekiranya Anda ada sebarang pertanyaan, Anda bolehlah berhubung dengan saya ataupun mana-mana pemimpin yang berdekatan dengan Anda. Dan juga saya ingin mengambil kesempatan ini sedikit ucapan buat Pastor Bong. Terima kasih untuk Pastor Bong karena telah memimpin kami selama ini, dan telah mengajar dan telah berkorban waktu dan tenaga, dan saya percaya pastor akan terus kuat di dalam setiap perkara, dan juga
tetap di dalam pelindungan Tuhan di masa-masa yang akan datang dan juga buat masa kini. Saya sangat menghargai segala pengorbanan pastor dan hanya Tuhan yang mampu membalasnya. Oke, dan untuk info yang seterusnya berkenaan persekutuan doa yang diadakan setiap hari Isnin jam 8.30. Jadi saya ingin menggalak dan mendorong Anda semua yang berkelapangan masa untuk mengikuti persekutuan doa, di mana kita boleh bersama-sama berdoa dengan isu-isu semasa. Kita boleh berdoa untuk teman-teman kita boleh berdoa untuk keluarga kita yang berjauhan dengan kita. Oke, so di situ juga kita boleh share kesaksian dan saling mendorong dan mendukung antara satu sama yang lain. Dan ya, saya harap Anda semua boleh mengikuti persekutuan doa kita melalui aplikasi Zoom. Dan yang seterusnya yaitu berkenaan uang persembahan untuk minggu ini, Anda bolehlah bank in ke akaun gereja kita atas nama Saudari Vivika Wan. Anda bolehlah berhubung dengan dia berkenaan uang persepuluhan dan uang persembahan. Oke, so itu sahaja untuk info gereja kita pada minggu ini. Dan untuk mengakhiri ibadah online kita pada minggu ini, mari kita sama-sama berdoa dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat anugerah-Mu sepanjang minggu yang telah lalu, dan juga Engkau telah memampukan kami pada hari ini untuk mengikuti ibadah online ini. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang telah mengikuti ibadah online ini dimanapun mereka berada, baik di rumah, di kampung, ataupun di tempat kerja ya Bapa. Kami ingin serahkan seluruh jemaat SIB Nilai ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan mereka agar mereka tetap kuat, dan kami ingin berdoa bagi jemaat kami yang sakit pada saat ini Tuhan. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan ya Bapa, dengan kuasa darah Yesus-Mu ya Bapa-Ku di surga. Engkau tetap memberi dia kekuatan ya Bapa. Dan kami berdoa bagi teman-teman kami sebagai frontliners ya Bapa. Engkau terus melindungi mereka ya Bapa. Engkau terus menjaga mereka Tuhan. Engkau berikan kekuatan yang ekstra bagi mereka menjalankan tanggung jawab dan tugas mereka di tempat kerja Tuhan. Begitu juga dengan anak-anak Tuhan, dengan student yang belajar kelas online ya Bapa-Ku di surga, yang mempunyai masalah-masalah mereka Tuhan. Tuhan, Engkau campur tangan dalam setiap hal, dalam segala pencobaan Tuhan. Pada saat ini kami ingin serahkan keadaan COVID-19 ini ke dalam tangan Engkau, biar Engkau terus campur tangan ya Bapa-Ku di surga. Kami serahkan negeri Sabah Sarawak ke dalam tangan Engkau ya Bapa, agar adanya pemulihan, dan juga seluruh Semenanjung, seluruh Malaysia ini ke dalam tangan Engkau, agarnya ada pemulihan dan breakthrough Tuhan yang terjadi. Kami mengucap syukur ya Bapa atas berkat, kemurahan, dan kasih-Mu atas hidup kami. Kami berdoa untuk minggu-minggu yang akan datang Tuhan. Kami ingin serahkan agar adanya damai, sejahtera dalam hidup kami sepanjang minggu-minggu yang akan datang Tuhan. Tuhan, inilah doa kami pada hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, Tuhan Yesus memberkati, dan jumpa lagi minggu hadapan dalam ibadah online kita.